Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekalian loncengnya, jangan lupa ya. Shalom anak-anak Mi semuanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ada dua macam. Yang pertama adalah pantun berdasarkan usia dan pantun berdasarkan isinya. Nah, pantun pertama yang akan kita bahas adalah jenis pantun berdasarkan usia. Nah, jenis pantun berdasarkan usia seperti yang sudah kita pelajari ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, kita masuk ke pantun yang pertama yaitu pantun anak-anak. Nah, pantun anak-anak ini adalah pantun yang berisi pengalaman atau kehidupan dari masa kecil anak-anak atau kehidupan anak-anak yang riang, suka tertawa, bermain. Nah, pantun anak-anak ini biasanya berisi nasihat agar seorang anak seperti kamu ini akan menjadi manusia yang punya etika yang baik, punya budi pekerti yang baik, dan juga rajin belajar. Nah, Miss akan berikan satu contoh pantun anak-anak, yaitu pulang sekolah mengulang pelajaran, setelah itu tidur siang. Ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun riang. Nah, jika kamu menemukan pantun yang isinya tentang kehidupan anak-anak, tentang masa kecil anak-anak, nah, pantun tersebut disebut dengan pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun orang muda. Nah, pantun orang muda ini sesuai dengan namanya berarti isi pantunnya berisi tentang kehidupan anak muda, yang dimana di dalamnya ada tentang perkenalan dengan seseorang, kemudian perasaan kasih sayang, kemudian juga ada perjuangan untuk meraih cita-citanya. Nah, contoh daripada pantun anak muda ini adalah bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Nah, jika kamu melihat pantun yang seperti itu, yang isinya tentang perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, juga keinginan untuk meraih cita-cita, itu adalah pantun orang muda. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Nah, namanya juga pantun orang tua, berarti di dalam pantun ini menceritakan tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Nah, isi atau makna dari pantun orang tua ini ialah mengenai kehidupan, kemudian pendidikan, kemudian budaya, kemudian agama. Nah, berikut ini adalah contoh daripada pantun orang tua. Burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak yang berbakti. Nah, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, seperti yang sudah pernah Miss jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa jenis-jenis pantun berdasarkan isinya ada 4. Yang pertama adalah pantun nasihat, yang kedua, pantun jenaka, yang ketiga, pantun teka-teki, yang keempat, pantun kiasan. Nah, hari ini Miss akan jelaskan tentang keempat jenis pantun tersebut. Yang pertama adalah pantun nasihat. Nah, kalau pantun nasihat ini isinya adalah nasihat kepada orang lain, anjuran atau saran bagi orang lain, nasihat yang baik bagi kehidupan orang lain. Adapun contoh daripada pantun nasihat ini adalah jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat, peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, di pantun tersebut ada yang namanya nasihat, yaitu supaya kita punya gaya hidup yang sehat agar peredaran darah kita lancar. Yang kedua adalah
pantun jenaka. Nah, pantun jenaka ini adalah pantun yang isinya humor atau lucu-lucuan atau lawak-lawakan. Nah, jadi pantun jenaka ini digunakan oleh beberapa orang sebagai permainan atau juga sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa penat atau rasa lelah. Nah, jadi pantun jenaka ini membuat orang akan tertawa. Nah, contoh dari pantun jenaka adalah berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Nah, lucu kan anak-anak Miss? Nah, jadi pantun jenaka itu pantun yang isinya adalah hiburan atau lucu-lucuan. Begitu ya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Nah, namanya juga pantun teka-teki berarti kita akan menemukan jawaban dari pantunnya ya. Jadi pantun teka-teki itu di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti kamu akan menjawab juga. Nah, sering dilakukan pantun teka-teki ini untuk kegiatan berbalas pantun. Nah, ada pertanyaan yang menarik dari bagian isi, bukan sampiran ya, bagian isi dari pantun teka-teki. Bisa akan berikan contohnya. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, kalau kamu perhatikan teks daripada pantun teka-teki itu tetap bersajak AB-AB ya nak. Nah, tapi dia di bagian isinya berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Kamu akan berpikir, hewan yang berkaki 4 dan akan mengembik. Jawabannya adalah kambing. Nah, begitu deh. Jadi, pantun teka-teki membuat kamu akan menjawab pertanyaan yang disediakan dalam pantun tersebut. Nah, cukup menarik kan? Karena pantun teka-teki ini sangat menarik, orang-orang menggunakannya untuk kegiatan berbalas pantun. Yang keempat adalah pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini adalah pantun yang mengibaratkan sesuatu hal dengan hal lain, atau pantun kiasan ini sering juga dihubungkan dengan peribahasa. Nah, jadi dalam pantun kiasan ini ada pesan yang tersembunyi atau pesan yang tersirat yang disampaikan di dalam bagian isi, yaitu baris ketiga dan baris keempat. Miss akan berikan satu contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apalah daya, tangan tak sampai. Nah, di baris ketiga dan baris keempat ada peribahasa hati hendak memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Berarti ada pesan tersembunyi dalamnya, yaitu dia tidak bisa melakukan apapun karena keterbatasan dirinya. Jadi misalkan dia mau melakukan sesuatu tapi terbatas, seperti peribahasa yang dibuat di dalam pantun tersebut. Baik anak-anak Miss, sampai di situ penjelasan Miss tentang jenis-jenis pantun berdasarkan usia dan jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, Miss harap kamu memahami setiap penjelasan dari Miss hari ini tentang jenis-jenis pantun. Sampai di sini penjelasan dari Miss. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.